Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, aku yakin kalian pasti pernah dengar nama Gang Doli. Nah, tempat ini bukan sekedar sebuah gang sempit di tengah kota, tapi simbol dari sebuah dunia yang penuh dosa, intrik, dan cerita kelam. Dari sekian banyak nama yang pernah menguasai Doli, ada satu sosok yang sampai hari ini masih jadi legenda kelam dunia malam. Ya, namanya Sumiarsih. Seorang perempuan yang dulunya dari kampung, cantik, glamor, dan jadi primadona di dunia malam di Jakarta, lalu banting setir jadi mucikari besar di kawasan Doli, Surabaya. Tapi siapa sangka, jalan hidupnya berakhir tragis. Dari seorang penguasa bisnis esek-esek, ia berubah menjadi dalang pembantaian paling mengerikan dalam sejarah kriminal Indonesia. Satu keluarga perwira marinir TNI Angkatan Laut habis dibantai dengan kejam, hanya karena urusan uang dan ancaman yang menyerempet kehormatan anaknya. Nah, sekarang mari kita tarik mundur ceritanya. Kita kupas pelan-pelan gimana seorang anak kampung bisa bertransformasi jadi Ratu Doli, lalu berakhir di kursi mati. Guys, dari balik jeruji besi lapas wanita kelas 2A, Kebonsari, Malang, terlihat sosok nenek usia 60 tahun, lagi duduk dengan wajah penuh rasa pasrah. Namanya Sumiarsih, atau yang sering dipanggil Busih. Namanya menjadi legenda kelam yang lengket banget sama dunia malam dan salah satu kasus pembunuhan paling sadis di Indonesia. Kalau Tuhan Yesus mengizinkan, saya ingin mati wajar, tidak dieksekusi. Itulah sepenggal kalimat yang diucapkan Sumiarsih dengan nada lirih yang bikin bulu kuduk merinding. Air matanya netes, ngambang di pelupuk. Tapi di sisi lain, Busih juga udah siap dengan nasibnya. Kalaupun regu tembak yang jadi jalan terakhir, dia cuma punya satu permintaan kecil. Jasadnya dikubur di kampung halaman. Sebelum hari H eksekusi, dia juga nitip pesan terakhir buat keluarga besar Letkol Purwanto, korban yang keluarganya dia habisi 20 tahun sebelumnya. Suaranya lirih banget, hampir kayak bisikan. Maafkan perbuatan saya. Kalau eksekusi itu memang satu-satunya jalan sebagai pintu maaf, saya terima. Saya pasrah, saya capek. Saya ingin tidur dalam keabadian. Kalimat itu kayak penutup panjang perjalanan hidupnya yang penuh dosa, uang, darah, dan tangis. Sumiarsih lalu menangkupkan tangan, matanya merem, bibirnya komat kamit doa. Seakan-akan dia lagi negosiasi terakhir sama Tuhan. Akhirnya, hari itu datang juga. Pada hari Sabtu dini hari tanggal 19 Juli 2008 sekitar jam 00.20 waktu Indonesia bagian Barat, Sumiarsih bersama anak kandungnya bernama Sugeng dieksekusi di lapangan markas Polda Jawa Timur, Surabaya. Sugeng dieksekusi duluan, baru giliran Sumiarsih. Dari jarak 50 meter, 6 peluru kaliber 5,56 mm menembus tubuh mereka. Sekitar jam 5.30 pagi, jenazah mereka sampai di Malang. Siangnya langsung dimakamkan di TPU Samaan. Prosesi pemakaman itu nggak rame, cuma keluarga inti. Dan salah satu yang hadir adalah putri tunggal Sumiarsih, Rosmewati, yang harus nerima kenyataan bahwa ibu kandung dan kakaknya dikubur di liang lahat yang sama. Eksekusi mati Ratu Doli dan anak kandungnya saat itu jadi headline di mana-mana. Bukan cuma karena kasusnya emang sadis, tapi juga karena masyarakat udah lama nunggu akhir perjalanan hukum seorang mucikari kelas kakap yang namanya pernah bikin geger Surabaya. Nah, supaya paham kronologi kasusnya, kita mesti balik ke tahun 70-an dulu guys. Begini, Sumiarsih adalah wanita yang lahir di Jombang pada tahun 1948. Waktu remaja sampai awal dewasa, dia udah dikenal, punya wajah cantik, kulit putih bersih, plus karisma yang bikin cowok gampang kepincut. Dia lahir dari keluarga sederhana di kampung. Singkat cerita, karena dia nggak mau hidup miskin dan ingin mengubah nasib keluarganya, Sumiarsih akhirnya merantau ke Jakarta. Bayangkan,
Anak kampung dari Jombang masuk ke hiruk-pikuk ibu kota yang penuh neon, mall, diskotik, dan bar-bar elit. Di sini wajah cantik bukan hal langka. Tapi Sumiarsi punya modal lebih, keberanian dan kelihayan bersosialisasi. Nggak butuh waktu lama, dia dapat pekerjaan sebagai pelayan di sebuah bar. Dari sini, dia pelan-pelan kenal dunia hiburan malam. Banyak tamu bar terpikat dengan pesonanya. Sumiarsih pinter banget menjaga penampilannya. Selalu dandan rapi, lipstik merah menyala, baju ketat yang menonjolkan lekuk tubuhnya. Dia tahu gimana cara bikin laki-laki hidung belang betah ngobrol lama dengannya. Lama-lama, Sumiarsih naik kelas. Dari pelayan bar, dia mulai jadi teman minum bagi tamu-tamu berduit. Disinilah daya tariknya benar-benar bekerja. Hidupnya muter-muter di antara lampu neon klub malam, suara musik, dan laki-laki berduit. Dari situlah jalan dia ke dunia prostitusi makin kebuka lebar. Lama-lama Sumiarsi sadar, daripada cuma jadi pemain, mending dia naik level jadi pengelola. Dari situ dia mulai punya ambisi besar. Akhirnya, nasibnya membawanya pindah ke Surabaya, tepatnya ke Gang Doli, lokalisasi prostitusi paling terkenal se-Asia Tenggara waktu itu. Sumiarsi buka usaha rumah bordil dengan nama Wisma Happy Home bareng suami keduanya, Jais Adi Praitno atau biasa dipanggil Papi Prait, di Jalan Kupang Gunung Timur 1. Karena pintar ngatur strategi, bisnis Sumiarsi jalan mulus. Wisma Happy Home selalu rame sampai-sampai jadi langganan pejabat dan oknum tentara. Bahkan, di kalangan mucikari dia dikenal dengan julukan Mami Rose, yang katanya paling kaya dan punya jaringan kuat. Salah satu oknum tentara yang menjadi langganan Mami Rose adalah Letkol Marinir Purwanto yang doyan banget ke Doli. hubungan Sumiarsi dan Purwanto semakin dekat. Kehadiran Purwanto yang jadi pelanggan setia dianggap sebagai pelindung usaha esek-eseknya. Nah, akhirnya Purwanto pun tertarik bekerja sama dengan Sumiarsi. Ia menawarkan kerjasama kongsi mengelola Wisma Bordil dengan sistem bagi hasil. Wisma di Gang Doli hasil patungan keduanya itu diberi nama Sumber Rejeki. Jaraknya cukup dekat, ya sekitar 2 rumah dari Happy Home. Dalam kesepakatannya, sebagai pengelola Sumber Rejeki, Sumiarsi wajib menyetorkan uang 25 juta rupiah setiap bulannya kepada Purwanto. Setiap tahun, setoran selalu meningkat 1 juta rupiah, dan jika terlambat setor, dikenakan denda sebesar 10-20%. Ya udah Pak, kalau begitu, tiap tanggal 1 saya akan kirimkan uangnya ke Bapak, kata Sumiarsi berjanji kepada Purwanto yang saat itu menjabat sebagai Kepala Primer Koperasi Angkatan Laut atau Primkopal di Pangkalan Angkatan Laut, Ujung, Surabaya. Kongsi bisnis esek-esek ini awalnya berjalan lancar, apalagi 2 wisma yang dikelola Sumiarsi cukup laris manis karena punya banyak PSK yang usianya di bawah 20 tahun. Setiap malam Sumiarsi meraup untung sekitar 4 juta rupiah atau 120 juta per bulan dari kedua wismanya. Jumlah sebesar itu tentu sangat besar di era tahun 1980-an. Salah satu trik Sumiarsi biar laku keras adalah dia selalu meremajakan stok balon. Maksudnya, PSK-PSK yang udah kerja 2 tahun diganti dengan wajah-wajah baru yang lebih fresh. Ditambah lagi, dia sering ngundang grup musik dangdut buat manggung langsung di Wisma. Jadi tamu bukan cuma dapat layanan, tapi juga hiburan. Awalnya kerjasama antara Sumiarsi alias Mamiro sama Purwanto emang manis-manis aja. Hingga akhirnya puncak keretakan mereka pun terjadi. Begini ceritanya guys, suatu sore Sumiarsi pernah menyetor uang bagian Purwanto sebesar 40 juta rupiah. Padahal sesuai perjanjian awal, bagian Purwanto hanya 25 juta rupiah saja. Sedangkan yang 15 juta itu merupakan bunga keterlambatan dan cicilan utang. Merasa keberatan, Sumiarsi mohon supaya diberi keringanan setoran. Meskipun Sumiarsi merengek dengan berbagai alasan, tapi Purwanto malah membentak dan mengancam sambil menggebrak meja. Sejak hari itu, Sumiarsi dan suaminya menyimpan dendam. Apalagi, Sumiarsi mengaku pernah diludahi, disiram minuman, bahkan ditendang sepatu PDL hingga pendarahan. Sedangkan Prayit pernah dipopor senjata. Bahkan Sugeng sempat dimasukkan ke penjara markas marinir lantaran terlambat mengirim uang setoran.
Sialnya lagi, beberapa waktu kemudian setoran menjadi tersendat, bahkan tertunda hingga bunga menumpuk. Saat itu, Dolly menjadi sepi karena menjadi incaran petugas. Sebab adanya isu eksploitasi anak di bawah umur yang dipekerjakan sebagai PSK. Buat Sumiarsih, itu udah jadi lampu merah. Apalagi Purwanto bukan cuma galak ngomong, tapi juga sering nunjukin kekuasaannya. Beberapa kali anak buah Purwanto datang ke Wisma buat ngacak-ngacak tempat, ngancem karyawan, sampai mukul kasir. Teror itu bikin hidup Sumiarsih makin terhimpit. Dia udah ketakutan, tapi tetap nggak bisa bayar setoran dengan lancar. Utang numpuk, bunga jalan terus. Sampai akhirnya Purwanto nawarin kesepakatan baru yang bikin darah Sumiarsih mendidih. Gimana enggak, Purwanto nawarin kekurangan setoran bisa dianggap lunas jika Sumiarsih menyerahkan anak perempuannya, Rosmeiwati, anak Sumiarsih dari suami pertamanya di Jakarta. Purwanto yang udah sering main ke Wisma, sering ngelirik Wati. Meskipun waktu itu Wati udah jadi istri seorang polisi, Serda Pol Adi Saputro. Bayangin, anak Sumiarsih yang udah berkeluarga aja masih diincar Purwanto buat dijadiin jaminan utang. Hal inilah yang bikin Sumiarsih kaget, ketakutan, dan menangis. Ya, gimana pun seorang ibu nggak akan rela jika anak perempuannya terjerumus di lembah hitam. Rasa takut bercampur marah bikin pikirannya makin gelap. Di satu sisi, dia nggak bisa bayar utang ke Purwanto. Di sisi lain, ada ancaman serius yang bisa nyeret anaknya masuk ke dunia hitam. Dan waktu itu, dalam kondisi terpojok, Sumiarsih mulai mikir cara ekstrim untuk menghabisi Purwanto selamanya. Pada malam tanggal 12 Agustus 1988 di Wisma Happy Home, Sumiarsih berembuk dengan suami dan anaknya, Prayitno dan Sugeng, untuk nyusun skenario jahat menghabisi nyawa Purwanto. Sumiarsih bilang kepada suaminya jika satu-satunya jalan Purwanto harus dihabisi atau mereka sendiri yang akan dihabisi oleh Purwanto. Sumiarsih minta bantuan kepada Daim, yaitu keponakan Prayitno, untuk menghabisi Purwanto. Daim menyanggupi kemauan Sumiarsih, sebab Daim yang bekerja sebagai kasir juga sering dipukul Purwanto dengan popor pistol. Gak hanya itu, Nanok, yaitu anak Prayitno dari istri terdahulu, juga menyanggupi ajakan itu. Begitu juga dengan menantu Sumiarsih, Serda Pol Adi Saputro, diajak terlibat dalam rencana jahat tersebut. Adi punya dendam tersendiri kepada anggota marinir tersebut yang dianggap sudah kurang ajar dan melecehkan istrinya Wati. Mereka sepakat akan menghabisi nyawa Purwanto dengan cara dipukul alu besi. Masing-masing dari mereka akan membawa senjata alu besi dan mengeroyok Purwanto yang dikenal sebagai tentara, kuat dan jago karate. Daim lalu diminta untuk ngumpulin 4 buah alu besi dan sarung tangan yang dibeli di Pasar Turi. Selanjutnya pada tanggal 13 Agustus 1988 jam 11 siang, Sumiarsih, Prayit, Sugeng, Adi Saputro, Nanok, dan Daim menggunakan mobil Suzuki Carry bernomor polisi L1518A menuju rumah Purwanto di Dukuh Kupang Timur, Kota Surabaya. Singkat cerita, sampailah mereka di rumah Purwanto. Kehadiran rombongan Sumiarsih awalnya disambut baik oleh istri Purwanto bernama Sunarsih karena mereka memang udah saling kenal. Sunarsih mengatakan jika suaminya sedang di kantor. Saat itulah Sunarsih dan 2 anaknya yang masih remaja, yaitu Haryo Bismoko dan Haryo Budi Prasetyo, serta salah satu keponakannya bernama Sumaryantun, dihabisi nyawanya dengan dipukul alu besi ketika sedang lengah. Setelah itu, jenazah keempat korban dikumpulin jadi satu di dalam kamar. Kemudian mereka membersihkan dan merapikan rumah itu sambil nunggu Purwanto pulang dari kantor, karena ini adalah target utama mereka. Sekitar jam 3 sore, Purwanto pun akhirnya pulang. Tanpa menaruh curiga, Purwanto basa-basi nerima tamu. Gak lama kemudian Adi Saputro langsung menghantamkan alu besi ke bagian belakang kepala Purwanto hingga tersungkur. Mereka lalu menyeret Purwanto ke dalam ruang tengah dan dihajar beramai-ramai hingga anggota marinir itu gak bernapas lagi. Setelah yakin kalau Purwanto udah meninggal, jasadnya langsung dimasukin ke mobil Daihatsu TAF milik Purwanto. Gak cuma itu,
4 jasad korban lainnya juga ikut dijejelin ke mobil yang sama. Sekitar jam 7 malam, Sugeng, Adi Saputro, Nanok, sama Daim membawa semua mayat korban ke arah Malang. Sementara itu Sumiarsih dengan suaminya masih sibuk bersihin rumah biar nggak ketahuan. 4 pelaku membawa semua mayat ke hutan Songgoriti, Batu, Malang. Mobil Daihatsu TAF itu kemudian dibuang ke jurang sedalam 200 meter biar jejaknya hilang. Keesokan harinya pada tanggal 14 Agustus 1988, seorang pencari kayu nemuin mayat-mayat itu lalu melaporkan ke kepala desa dan polisi. Awalnya penemuan itu dikira korban kecelakaan, tapi pas dicek forensik, hasilnya bikin polisi curiga. Para korban ternyata udah mati sebelum kecelakaan. Ditambah lagi ada sidik jari asing dan koper berisi duit 30 juta di mobil yang dibuang. Pintu masuk penyelidikan dimulai saat di rumah Purwanto, polisi menemukan bekas percikan darah yang sangat kecil di stop kontak. Padahal, sehari sebelumnya Sumiarsih dan suaminya telah membersihkan rumah Purwanto. Hasil pengkondisian di dalam rumah, polisi menyimpulkan Purwanto dan keluarganya dibunuh. Namun sengaja nggak dipublish agar para pelaku nggak kabur. Polisi lalu menyelidiki latar belakang Purwanto dan mencari tahu siapa saja yang berhubungan dengan korban terakhir kali. Nah, dari sini, polisi lantas dapat informasi jika Purwanto punya bisnis prostitusi di Gang Doli yang bekerja sama dengan Sumiarsih. Di hari yang sama setelah mayat para korban dikebumikan, Sumiarsih dijemput polisi. Ratu Gang Doli ini gak mampu mengelak lagi. Ia mengaku bahwa dirinya dan keluarganya yang melakukan pembunuhan terhadap keluarga marinir tersebut. Disusul kemudian secara berturut-turut ditangkap Sugeng, Nanok, Daim, dan Adi Saputro yang sempat buron. Proses hukum pun akhirnya berjalan dan hasilnya Pengadilan Negeri Surabaya menjatuhkan vonis mati buat Sumiarsih, Prayetno, Sugeng, sama Adi Saputro. Yang pertama dieksekusi adalah Adi Saputro pada tanggal 2 Desember 1992 sekitar jam 00.15 dini hari ditembak regu tembak Kodam 5 Febrawijaya. Eksekusi itu disaksikan langsung para pejabat militer dan polisi. 2 pelaku lain, Nanok sama Daim, dihukum seumur hidup. Tapi kabarnya Nanok udah bebas setelah 15 tahun karena dianggap berkelakuan baik. Sedangkan Daim tetap menjalani hukuman. Sementara suami Sumarsih, Prayetno, keburu meninggal tahun 2001 gara-gara serangan jantung sebelum sempat dieksekusi. Yang bikin makin pilu, anak pertama Purwanto, Haryo Abrianto, jadi satu-satunya yang selamat karena lagi sekolah di Akabri waktu kejadian. Tapi akhirnya dia drop out karena mentalnya gak kuat nerima kenyataan kalau semua keluarganya dibantai habis. Guys, itulah kisah kelam Sumiarsih, si Ratu Doli yang berakhir di kursi mati bareng anak kandungnya sendiri. Dari awalnya cuma pengen keluar dari hidup miskin sampai jadi penguasa bisnis esek-esek terbesar di Surabaya. Namun akhirnya semua itu runtuh gara-gara ambisi, dendam, dan keputusan gelap yang dia buat. Kasus ini jadi pengingat keras buat kita semua kalau dunia malam, uang, dan kekuasaan itu kadang bisa bikin orang buta arah. Sumiarsih mungkin dulu punya segalanya, tapi pada akhirnya semua nggak ada artinya. Dia harus bayar semua dosa dan darah yang pernah dia tumpahkan. Jadi guys, apa yang bisa kita ambil dari kisah ini? Hidup itu penuh pilihan. Kadang pilihan itu kecil, tapi efeknya bisa gede banget. Sekali aja kita salah langkah, apalagi kalau nyentuh dunia gelap kayak gini, ujungnya pasti tragis. Oke guys, segitu dulu cerita kita kali ini. Kalau menurut kalian kasus Sumiarsih ini lebih ke tragisnya hidup seorang ibu atau lebih ke akibat dari keserakahan? Drop pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar channel Pena Kecil Official makin semangat ngangkat cerita-cerita nyata yang bikin kita semua mikir. Sampai ketemu di cerita berikutnya dan ingat, selalu jaga diri, jangan sampai kita salah melangkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.